Di pagi yang cerah dan tenang, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada duduk bersama keluarga sambil menikmati sarapan hangat. Di antara berbagai pilihan menu, telur hampir selalu hadir di meja makan kita. Telur telah lama dikenal sebagai makanan super yang kaya akan nutrisi, mengandung protein berkualitas tinggi, vitamin penting seperti B12 dan D, serta berbagai mineral yang mendukung kesehatan otak, otot, dan sistem kekebalan tubuh. Namun, di balik keunggulannya yang luar biasa, ada satu hal penting yang sering terlewatkan oleh banyak orang, yaitu bagaimana cara kita mengonsumsi telur agar benar-benar memberikan manfaat optimal bagi tubuh, terutama bagi para lansia. Tidak semua makanan bisa dikombinasikan begitu saja dengan telur. Ada makanan yang jika dikonsumsi bersamaan dengan telur, bisa saling melengkapi dan meningkatkan nilai gizinya. Namun ada juga makanan yang justru menghambat penyerapan nutrisi dari telur atau bahkan menyebabkan efek negatif bagi kesehatan jika dikonsumsi secara bersamaan dalam jangka panjang. Inilah mengapa memahami kombinasi makanan menjadi hal yang sangat penting, terlebih lagi bagi para lansia yang sistem pencernaannya mulai melambat dan kebutuhan nutrisinya semakin spesifik. Banyak orang mungkin berpikir bahwa selama makanan yang dikonsumsi sehat, maka menggabungkannya tidak akan menjadi masalah. Tetapi tubuh kita bekerja dengan cara yang lebih kompleks dari itu. Setiap jenis makanan mengandung zat-zat tertentu yang bisa saling berinteraksi. Ada yang mempercepat penyerapan nutrisi, ada pula yang memperlambat bahkan menghambat. Jika kita tidak memahami interaksi ini, maka sebesar apapun nilai gizi dari suatu makanan, hasilnya bisa tidak maksimal. Bahkan bisa jadi, makanan yang kita anggap sehat justru menjadi sumber masalah baru bagi tubuh. Video kali ini, tim Rumah Sehat Lansia akan membahas secara mendalam tentang kombinasi makanan yang baik dan buruk dengan telur. Kami tidak hanya akan menjelaskan dari sisi teoritis, tapi juga memberikan solusi praktis dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah agar setiap orang, khususnya para lansia dan keluarganya, bisa mengambil keputusan yang lebih cerdas dalam menyusun menu harian. Mari kita mulai dari sisi yang positif terlebih dahulu. Telur, jika dikombinasikan dengan makanan yang tepat, bisa menjadi senjata ampuh dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan. Salah satu kombinasi terbaik yang bisa kita coba adalah antara telur dan labu. Labu adalah jenis sayuran yang sering diabaikan, padahal memiliki kandungan nutrisi yang luar biasa. Warna oranye cerah pada labu menandakan tingginya kandungan beta-karoten, yaitu senyawa yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin ini sangat penting untuk kesehatan mata, sistem kekebalan tubuh, dan sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Menariknya, telur terutama bagian kuningnya juga mengandung dua jenis karotenoid penting, yaitu lutein dan zeaksantin. Keduanya dikenal sangat bermanfaat dalam menjaga kesehatan retina dan mencegah kerusakan mata akibat cahaya biru serta degenerasi makula yang sering terjadi pada usia lanjut. Ketika kita menggabungkan telur dengan labu, kita sebenarnya sedang menciptakan sinergi luar biasa bagi mata. Beta-karoten dari labu bekerja sama dengan lutein dan zeaksantin dari telur untuk memberikan perlindungan ganda pada mata. Tidak hanya itu, karena vitamin A larut dalam lemak, maka lemak sehat yang terdapat dalam telur akan membantu tubuh menyerap beta-karoten dari labu dengan lebih efektif. Ini adalah contoh sempurna bagaimana dua makanan saling mendukung satu sama lain dalam memberikan manfaat maksimal. Selain itu, labu juga mengandung serat yang cukup tinggi dan karbohidrat kompleks. Ini berarti mengonsumsi labu bersama telur tidak hanya bermanfaat untuk mata, tapi juga memberikan energi yang stabil sepanjang hari, menjaga kadar gula darah tetap seimbang, dan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Kombinasi ini sangat ideal dijadikan sebagai menu sarapan atau makan siang bagi lansia yang memerlukan kestabilan energi dan nutrisi sepanjang hari. Salah satu cara paling mudah untuk menikmati kombinasi ini adalah dengan membuat telur dadar isi labu yang diparut halus.
Bisa juga dengan membuat puri labu sebagai pelengkap telur rebus. Rasanya lezat, tampilannya menarik, dan tentu saja manfaat kesehatannya sangat besar. Selain labu, pasangan sempurna berikutnya untuk telur adalah keju. Kombinasi telur dan keju mungkin sudah tidak asing lagi bagi banyak orang, karena sering dijumpai dalam berbagai hidangan seperti omelet, telur dadar isi keju, atau telur orak-arik dengan taburan keju parut. Namun, di balik kelezatannya, kombinasi ini juga menyimpan manfaat kesehatan yang sangat penting, terutama untuk menjaga kekuatan tulang pada usia lanjut. Telur dikenal sebagai sumber vitamin D alami yang sangat baik. Vitamin D berperan sebagai kunci dalam proses penyerapan kalsium dari makanan. Tanpa vitamin D yang cukup, tubuh tidak mampu menyerap kalsium secara efisien, bahkan jika kita mengonsumsi makanan yang kaya kalsium sekalipun. Inilah mengapa keberadaan vitamin D menjadi sangat penting dalam mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis yang kerap terjadi pada lansia. Di sisi lain, keju adalah salah satu sumber kalsium terbaik yang mudah diserap tubuh. Ketika kita mengonsumsi telur bersama keju, maka vitamin D dari telur akan membantu tubuh menyerap kalsium dari keju dengan lebih maksimal. Kombinasi ini membentuk simbiosis yang sangat menguntungkan. Vitamin D dari telur membantu membuka jalan bagi kalsium dari keju untuk masuk ke dalam aliran darah, dan selanjutnya digunakan untuk membangun serta mempertahankan kepadatan tulang. Selain menjaga kesehatan tulang, kombinasi ini juga memberikan asupan protein yang tinggi dari kedua bahan. Protein sangat penting bagi lansia untuk mempertahankan massa otot, mempercepat pemulihan jaringan, serta menjaga metabolisme tetap stabil. Keju juga memberikan rasa kenyang yang lebih lama, sehingga sangat baik dijadikan bagian dari menu sarapan atau makan siang bagi lansia yang sering mengalami penurunan nafsu makan. Namun demikian, penting untuk memilih jenis keju yang tepat. Beberapa jenis keju mengandung natrium yang cukup tinggi, yang bisa menjadi masalah bagi mereka yang memiliki tekanan darah tinggi. Oleh karena itu, disarankan untuk memilih keju rendah natrium dan membatasi porsinya agar tetap seimbang. Sebagai contoh, telur orak-arik dengan sedikit parutan keju rendah garam bisa menjadi pilihan yang lezat dan menyehatkan. Selanjutnya, mari kita bahas kombinasi yang mungkin belum banyak diketahui, namun memiliki manfaat besar, yaitu telur dan apel. Apel adalah buah yang sangat kaya akan serat, terutama serat larut bernama pektin. Pektin berperan penting dalam menjaga kesehatan, saluran pencernaan, membantu mengatur pergerakan usus, dan mencegah sembelit. Selain itu, serat ini juga membantu menurunkan kadar kolesterol dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Selain serat, apel juga mengandung vitamin C dalam jumlah cukup tinggi. Vitamin C memiliki peran penting dalam meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan. Zat besi yang terkandung dalam telur, khususnya dalam bentuk heme iron, sudah cukup mudah diserap oleh tubuh. Namun dengan bantuan vitamin C dari apel, proses penyerapan ini bisa menjadi lebih optimal. Ini sangat penting bagi para lansia yang rentan mengalami kekurangan zat besi atau anemia. Kombinasi antara telur dan apel memberikan manfaat ganda. Di satu sisi, protein dan zat besi dari telur membantu membangun sel-sel darah dan otot. Di sisi lain, serat dan vitamin C dari apel mendukung sistem pencernaan dan membantu tubuh menyerap zat besi secara lebih efisien. Lebih dari itu, serat dalam apel juga memperlambat penyerapan gula dalam darah, sehingga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil setelah makan. Cara menikmati kombinasi ini juga sangat mudah. Anda bisa menyajikan telur rebus sebagai camilan pagi atau sore bersama beberapa irisan apel segar. Bisa juga dijadikan bagian dari sarapan ringan yang praktis dan menyegarkan. Tidak hanya bergizi, kombinasi ini juga menyenangkan untuk dikonsumsi karena teksturnya yang kontras dan rasanya yang seimbang antara gurih dan manis. Dengan memahami manfaat dari kombinasi makanan ini, kita bisa menyusun pola makan yang lebih cerdas dan strategis, khususnya bagi lansia yang membutuhkan asupan gizi seimbang setiap harinya. Telur memang luar biasa, namun ketika dipadukan dengan pasangan yang tepat seperti keju atau apel,
manfaatnya bisa meningkat berlipat ganda. Setelah membahas berbagai kombinasi makanan yang mendukung penyerapan nutrisi dari telur, kini saatnya kita beralih ke sisi lain yang perlu diwaspadai. Salah satu kebiasaan paling umum yang dilakukan banyak orang adalah mengonsumsi telur bersama roti putih, terutama saat sarapan. Menu seperti telur goreng dengan roti putih memang terlihat praktis, cepat, dan mengenyangkan. Namun di balik kemudahannya, kombinasi ini ternyata menyimpan risiko bagi kesehatan, terutama bagi para lansia. Roti putih merupakan jenis karbohidrat olahan yang diproses sedemikian rupa sehingga sebagian besar serat dan nutrisinya hilang. Akibatnya, roti putih sangat cepat dicerna oleh tubuh dan diubah menjadi glukosa. Ketika dikonsumsi bersama telur, tubuh akan mengalami lonjakan kadar gula darah dalam waktu singkat. Ini bisa memicu respons insulin yang berlebihan dan dalam jangka panjang meningkatkan risiko resistensi insulin dan diabetes tipe 2. Lonjakan gula darah yang terjadi secara berulang bukan hanya berbahaya bagi penderita diabetes, tetapi juga bisa memicu peradangan kronis di dalam tubuh. Peradangan ini merupakan akar dari berbagai penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, gangguan pembuluh darah, hingga penurunan fungsi organ pada usia lanjut. Sayangnya, mengonsumsi telur bersama roti putih tidak mampu menetralkan efek negatif ini, karena telur tidak mengandung cukup serat untuk memperlambat proses penyerapan gula dari roti putih. Selain itu, karena rendah serat, roti putih juga tidak memberikan rasa kenyang yang tahan lama. Akibatnya, seseorang yang mengonsumsi kombinasi ini cenderung akan merasa lapar kembali dalam waktu singkat. Hal ini bisa memicu kebiasaan ngemil yang tidak sehat dan menambah asupan kalori harian secara tidak terkendali. Solusi terbaik adalah mengganti roti putih dengan sumber karbohidrat kompleks yang lebih sehat. Misalnya, roti gandum utuh yang masih mengandung serat alami dapat membantu memperlambat penyerapan glukosa, menjaga kadar gula darah tetap stabil, dan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Alternatif lain seperti ubi jalar, kentang rebus, atau bahkan nasi merah juga bisa menjadi pilihan yang jauh lebih baik jika dikombinasikan dengan telur. Bagi para lansia, menjaga kestabilan energi sepanjang hari adalah hal yang sangat penting. Kombinasi makanan yang tidak tepat justru bisa menyebabkan tubuh mudah lelah, merasa lesu, dan bahkan memicu kondisi kesehatan yang lebih serius. Oleh karena itu, menghindari kombinasi telur dengan roti putih adalah langkah awal yang bijak dalam merancang pola makan yang lebih sehat dan bergizi. Selain kombinasi telur dan roti putih yang perlu dihindari, ada dua kombinasi lainnya yang juga tidak kalah penting untuk diperhatikan, yaitu telur dengan produk kedelai dan telur dengan teh. Keduanya mungkin terdengar sehat secara terpisah, tetapi jika dikonsumsi bersamaan dengan telur, bisa memengaruhi cara tubuh menyerap nutrisi penting dari telur itu sendiri. Pertama, mari kita bahas tentang kombinasi telur dan kedelai. Produk kedelai seperti tahu, tempe, dan susu kedelai sering dianggap sebagai pilihan sehat karena merupakan sumber protein nabati yang baik dan kaya akan berbagai nutrisi. Namun, yang perlu diketahui adalah bahwa kedelai juga mengandung senyawa yang disebut penghambat tripsin. Tripsin adalah enzim penting yang diproduksi oleh pankreas dan berfungsi membantu mencerna protein dalam makanan. Ketika penghambat tripsin dalam kedelai dikonsumsi dalam jumlah signifikan, ia dapat menurunkan efektivitas enzim tripsin dan mengganggu proses pencernaan protein. Artinya, meskipun kita makan telur yang kaya protein, jika dikombinasikan dengan kedelai dalam waktu bersamaan, tubuh kita mungkin tidak dapat menyerap seluruh manfaat protein tersebut secara maksimal. Ini bisa menjadi masalah serius bagi para lansia yang sangat membutuhkan asupan protein untuk menjaga massa otot dan kekuatan tubuhnya. Selain itu, dalam putih telur mentah atau setengah matang terdapat protein bernama avidin. Avidin memiliki kemampuan untuk mengikat biotin atau vitamin B7 yang berperan penting dalam metabolisme energi serta menjaga kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Ketika telur dikonsumsi dalam keadaan setengah matang bersama produk kedelai, potensi pengikatan biotin ini meningkat
dan dapat menyebabkan tubuh kekurangan biotin jika terjadi secara terus-menerus. Oleh karena itu, sangat disarankan agar telur dimasak dengan matang sempurna, terutama jika dikonsumsi bersama tahu atau tempe. Jika memungkinkan, berikan jeda waktu beberapa jam antara konsumsi telur dan kedelai agar tubuh memiliki kesempatan untuk mencerna dan menyerap nutrisi secara optimal dari masing-masing makanan. Selanjutnya, mari kita tinjau kombinasi yang juga sangat umum dilakukan, yaitu telur dan teh. Di banyak rumah tangga, minum teh hangat sambil menikmati sarapan telur adalah hal yang biasa. Teh memberikan rasa nyaman dan menyegarkan, tetapi ternyata teh juga mengandung zat yang bernama tanin. Tanin adalah senyawa polifenol alami yang memiliki sifat antioksidan, namun juga memiliki kemampuan untuk mengikat protein dan mineral tertentu, termasuk zat besi. Ketika tanin dari teh bertemu dengan protein dan zat besi dari telur, ia akan membentuk kompleks yang sulit dicerna oleh tubuh. Akibatnya, penyerapan nutrisi penting dari telur akan menurun. Dampaknya mungkin tidak langsung terasa, tetapi jika kebiasaan ini dilakukan setiap hari, maka dalam jangka panjang bisa menyebabkan kekurangan zat besi, terutama pada lansia yang memang cenderung lebih rentan terhadap anemia atau kekurangan zat gizi tertentu. Zat besi yang terkandung dalam telur, khususnya dalam bentuk heme iron, sebenarnya cukup mudah diserap oleh tubuh. Namun keberadaan tanin dalam teh akan menghambat proses tersebut. Jika kondisi ini terus berlangsung, tubuh akan kekurangan zat besi yang penting untuk pembentukan sel darah merah, menyebabkan kelelahan, penurunan konsentrasi, bahkan penurunan daya tahan tubuh. Solusi untuk masalah ini cukup sederhana. Tidak perlu menghilangkan teh dari kehidupan sehari-hari, tetapi cukup memberikan jeda waktu antara minum teh dan makan telur. Idealnya, konsumsi teh dilakukan sekitar 30 hingga 60 menit sebelum atau setelah makan telur. Cara ini memungkinkan tubuh untuk terlebih dahulu mencerna dan menyerap nutrisi dari telur sebelum tanin dari teh masuk ke sistem pencernaan. Alternatif lainnya adalah mengganti teh hitam atau teh hijau yang tinggi kandungan tanin dengan minuman lain yang lebih ramah nutrisi. Misalnya, teh herbal seperti chamomile atau mint, air putih, atau jus jeruk yang kaya akan vitamin C. Bahkan, vitamin C dari jus jeruk justru bisa membantu meningkatkan penyerapan zat besi, sehingga menjadikan sarapan Anda jauh lebih bergizi. Memahami interaksi antar makanan seperti ini sangat penting, khususnya bagi para lansia yang kesehatannya lebih mudah dipengaruhi oleh pola makan sehari-hari. Meskipun telur adalah makanan yang sangat bergizi, cara kita mengonsumsinya dan dengan apa kita menggabungkannya akan sangat menentukan manfaat yang bisa diperoleh dari makanan tersebut. Setelah mengetahui berbagai kombinasi makanan yang perlu dihindari maupun yang sangat direkomendasikan, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara kita menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari? Untuk menjawabnya, tim Rumah Sehat Lansia telah merangkum beberapa solusi praktis dan panduan gaya hidup yang mudah diterapkan di rumah, terutama bagi para lansia dan keluarga yang mendampingi mereka. Mari kita mulai dari kebiasaan minum teh bersama telur. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tanin dalam teh dapat menghambat penyerapan zat besi dan protein dari telur. Solusi pertama yang dapat dilakukan adalah mengatur waktu konsumsi. Jika Anda terbiasa minum teh di pagi hari, cobalah untuk minum teh sekitar 30 hingga 60 menit sebelum atau sesudah makan telur. Memberikan jeda waktu ini memberi kesempatan bagi tubuh untuk menyerap nutrisi dari telur tanpa gangguan dari tanin yang terdapat dalam teh. Namun, jika Anda merasa sulit mengubah kebiasaan minum teh di waktu tertentu, alternatif lain adalah mengganti jenis teh yang dikonsumsi. Teh herbal seperti teh chamomile, teh peppermint, atau teh rosella umumnya memiliki kandungan tanin yang jauh lebih rendah dibandingkan teh hitam atau teh hijau. Bahkan, jika memungkinkan, air putih tetap menjadi pilihan terbaik karena tidak mengandung zat apapun yang dapat mengganggu proses penyerapan nutrisi. Jika Anda ingin minuman yang menyegarkan sekaligus bermanfaat, jus jeruk bisa menjadi pilihan yang sangat baik.
karena kaya vitamin C yang justru mendukung penyerapan zat besi dari telur. Untuk kombinasi telur dan roti putih, langkah terbaik adalah beralih ke karbohidrat kompleks. Roti gandum utuh adalah pilihan ideal karena mengandung serat alami yang membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Ini membuat energi yang dihasilkan lebih stabil dan tahan lama, sangat cocok bagi lansia yang membutuhkan kestabilan energi sepanjang hari. Selain roti gandum, sumber karbohidrat kompleks lainnya yang bisa digunakan sebagai pengganti roti putih adalah ubi jalar, kentang rebus, nasi merah, dan bahkan quinoa. Ubi jalar misalnya tidak hanya memberikan karbohidrat yang sehat, tetapi juga mengandung beta-karoten, serat, serta vitamin C. Jika dikombinasikan dengan telur, Anda akan mendapatkan hidangan yang lezat dan sangat bermanfaat untuk tubuh. Kentang rebus juga merupakan pilihan yang baik karena rendah lemak, mengenyangkan, dan memberikan energi stabil. Bagi Anda yang ingin variasi menu, quinoa bisa menjadi tambahan menarik. Makanan ini mengandung protein lengkap dan bebas gluten. Sangat cocok bagi lansia dengan sensitivitas makanan tertentu. Untuk masalah telur dan kedelai, kunci utama terletak pada cara pengolahan dan waktu konsumsi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penghambat tripsin dalam kedelai bisa menurunkan efektivitas penyerapan protein dari telur, sedangkan avidin dalam putih telur mentah bisa mengikat biotin. Oleh karena itu, sangat penting memastikan telur dimasak hingga matang sempurna sebelum dikonsumsi, terutama jika akan dimakan bersamaan dengan produk kedelai. Memasak telur hingga matang akan menonaktifkan avidin, sehingga biotin bisa diserap oleh tubuh secara optimal. Begitu juga dengan produk kedelai. Jika Anda menyukai tahu dan tempe, pastikan keduanya dimasak dengan benar. Proses pemanasan dapat membantu menurunkan kadar penghambat tripsin. Bahkan lebih baik lagi jika Anda memilih produk kedelai yang telah melalui proses fermentasi seperti tempe atau natto, karena fermentasi dapat mengurangi zat antinutrisi dan meningkatkan ketersediaan nutrisi dalam makanan tersebut. Solusi lainnya adalah memberikan jeda waktu antara konsumsi telur dan produk kedelai. Misalnya, jika Anda makan telur saat sarapan, Anda bisa mengonsumsi tahu atau tempe saat makan siang atau makan malam. Dengan cara ini, tubuh memiliki cukup waktu untuk menyerap nutrisi dari masing-masing makanan tanpa saling mengganggu satu sama lain. Pola makan yang terjadwal dengan baik seperti ini sangat membantu, terutama bagi lansia yang sistem pencernaannya lebih lambat dan cenderung lebih sensitif terhadap gangguan pencernaan. Selain solusi untuk kombinasi makanan tertentu, ada juga beberapa saran umum terkait cara konsumsi telur yang sebaiknya diperhatikan. Pertama adalah variasi dalam metode memasak. Terlalu sering mengonsumsi telur dengan cara yang sama bisa membuat bosan dan menurunkan selera makan, terutama bagi lansia. Oleh karena itu, penting untuk mencoba berbagai cara memasak telur, seperti telur rebus, telur kukus, telur orak-arik tanpa minyak berlebih, hingga telur dadar isi sayur. Metode masak ini tidak hanya menjaga cita rasa, tapi juga membantu mengurangi penggunaan lemak berlebih yang dapat meningkatkan kolesterol dalam tubuh. Kedua adalah perhatian terhadap porsi dan frekuensi. Meskipun telur sangat bergizi, mengonsumsinya secara berlebihan tanpa diimbangi dengan variasi makanan lain bukanlah pilihan terbaik. Konsumsi 2 hingga 4 butir telur per minggu dikombinasikan dengan sumber protein lain seperti ikan, ayam tanpa kulit, atau protein nabati dari kacang-kacangan akan memberikan spektrum nutrisi yang lebih luas. Hal ini penting agar tubuh tidak hanya menerima satu jenis nutrisi saja, tetapi mendapat keseimbangan yang mendukung semua fungsi vital secara menyeluruh. Terakhir, dan yang tidak kalah penting, adalah mendengarkan tubuh Anda sendiri. Setiap individu memiliki respons tubuh yang berbeda terhadap makanan tertentu. Jika setelah mengonsumsi kombinasi makanan tertentu, Anda merasa tidak nyaman, kembung, atau muncul gejala lain, jangan abaikan. Perhatikan sinyal tersebut dan sesuaikan pola makan Anda. Jika perlu, konsultasikan dengan ahli gizi atau tenaga kesehatan profesional untuk mendapatkan saran yang lebih personal dan sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing.
Dengan menerapkan solusi-solusi sederhana ini, kita tidak hanya bisa menghindari efek negatif dari kombinasi makanan yang tidak tepat, tetapi juga bisa memaksimalkan manfaat yang luar biasa dari telur sebagai bagian penting dari pola makan sehari-hari. Ini adalah langkah kecil, namun berdampak besar bagi kualitas hidup, terutama bagi para lansia yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal nutrisi dan kesehatan jangka panjang. Setelah melalui pembahasan panjang tentang kombinasi makanan yang baik dan buruk bersama telur, kini kita sampai pada bagian penutup yang tidak kalah penting. Mari kita rangkum kembali poin-poin utama yang telah dibahas dan lihat mengapa informasi ini sangat relevan, khususnya bagi para lansia dan keluarga mereka. Pertama, kita telah memahami bahwa tidak semua kombinasi makanan memberikan efek positif. Kombinasi seperti telur dengan roti putih, telur dengan kedelai, dan telur dengan teh, jika tidak diperhatikan dengan cermat, justru bisa menghambat penyerapan nutrisi penting atau bahkan menimbulkan risiko kesehatan. Roti putih memicu lonjakan gula darah yang menyebabkan peradangan kronis. Produk kedelai dengan penghambat tripsin dan avidin dari telur mentah dapat mengganggu penyerapan protein dan biotin. Teh dengan kandungan taninnya dapat mengikat zat besi dan protein dari telur, mengurangi efektivitas penyerapan nutrisi. Namun, kita juga telah menemukan bahwa kombinasi yang tepat justru bisa menciptakan sinergi luar biasa. Telur dan labu bekerja sama untuk menjaga kesehatan mata dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Telur dan keju menjadi pasangan ideal untuk memperkuat tulang dan menjaga massa otot. Sementara kombinasi telur dan apel mendukung pencernaan, membantu penyerapan zat besi, dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Tidak hanya itu, Anda juga telah mendapatkan berbagai solusi praktis yang mudah diterapkan, mulai dari memilih karbohidrat kompleks seperti roti gandum dan ubi jalar, hingga mengganti jenis teh atau mengatur jeda waktu konsumsi. Semua langkah kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan membawa dampak besar dalam menjaga kualitas hidup dan kesehatan para lansia. Namun yang paling penting dari semua pembahasan ini adalah kesadaran bahwa makanan bukan sekadar pengisi perut. Setiap pilihan makanan yang kita buat memiliki efek langsung terhadap kesehatan tubuh, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan memahami interaksi antar makanan, kita dapat merancang pola makan yang tidak hanya lezat, tetapi juga mendukung fungsi tubuh secara optimal. Untuk itu, kami mengajak Anda semua untuk mulai menerapkan tips-tips yang telah dibahas dalam kehidupan sehari-hari. Cobalah satu perubahan kecil hari ini. Mungkin mengganti roti putih dengan roti gandum, atau menyajikan telur rebus dengan irisan apel segar. Perubahan kecil yang dilakukan dengan niat besar bisa menjadi awal dari gaya hidup sehat yang berkelanjutan. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang tua Anda, anggota keluarga, atau teman-teman yang juga peduli terhadap kesehatan. Mari kita sebarkan pengetahuan ini agar lebih banyak orang bisa menikmati manfaat dari pola makan yang lebih cerdas. Jangan lupa untuk memberikan tanda suka pada video ini sebagai bentuk dukungan Anda. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video edukasi kesehatan berikutnya dari tim Rumah Sehat Lansia. Kami akan terus menyajikan informasi terpercaya dan praktis untuk membantu Anda dan orang-orang tercinta hidup lebih sehat dan bahagia. Ingatlah bahwa kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita berikan kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Mulailah dari meja makan Anda hari ini. Pilih dengan bijak, konsumsi dengan sadar, dan nikmati setiap langkah menuju hidup yang lebih berkualitas. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan topik kesehatan menarik lainnya. Salam sehat selalu dari tim Rumah Sehat Lansia.